Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryanto, guru fisika dari SMA Negeri 1 Balongbangga. Sesuai dengan capaian pembelajaran bahwa peserta didik harus mampu mengoptimalkan potensi menggunakan ragam alat bantu untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, maka karena itu sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tingkat ketelitian alat ukur dan nilai ketidakpastian dalam sebuah pengukuran tunggal. Kenapa? Pengetahuan ini sangat penting dalam kaitannya dengan keterampilan dalam pengukuran dan pengamatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam setiap pengukuran kemungkinan terjadi error ataupun kesalahan pasti terjadi. Karena itulah maka dalam menyatakan hasil ukur harus menyertakan nilai ketidakpastiannya, yang mana untuk pengukuran tunggal nilai ketidakpastian adalah setengah dari nilai skala terkecil alat ukur, dan khusus untuk alat ukur yang mempunyai skala nonius, misalnya jangka sorong dan mikrometer, maka nilai ketidakpastiannya adalah sama dengan skala terkecilnya. Baiklah, sekarang perhatikan alat ukur berikut ini. Alat berikut adalah speedometer, yaitu pengukur kelajuan suatu benda yang biasanya terdapat pada kendaraan bermotor. Perhatikan apa yang membedakan pada ketiga speedometer tersebut. Betul, yang membedakan adalah skalanya. Ya, perhatikan sekali lagi. Skala dari ketiga speedometer tersebut berbeda. Pada speedometer yang pertama, skala terkecilnya perhatikan adalah 2 km per jam. Yang tengah, yang kedua, speedometer tersebut memiliki skala terkecil 5 km per jam. Dan pada skala yang dimiliki oleh speedometer yang ketiga, skala terkecilnya adalah 10 km per jam. Sehingga masing-masing dari speedometer tersebut akan memiliki nilai ketidakpastian yang berlaku pada pengukuran tunggal, yaitu 1 km per jam, 2,5 km per jam, dan 5 km per jam. Lalu, untuk apa nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian ini? Coba perhatikan sekali lagi ketika speedometer tersebut. Nah, kelihatan kan? Semakin kecil skala terkecilnya, maka hasil pengukurannya akan semakin teliti. Dan sebaliknya, ya, semakin besar skala terkecilnya, semakin tidak teliti. Benar kan begitu? Untuk supaya lebih paham, perhatikan 3 jam dinding berikut ini. Sama halnya dengan speedometer, maka ketiga jam dinding tersebut memiliki skala terkecil yang berbeda-beda. Silakan tentukan berapa masing-masing skala terkecil dan berapa nilai ketidakpastian yang dimiliki oleh masing-masing jam dinding tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal oleh jangka sorong dan mikrometer. Seperti yang sudah saya utarakan di depan, alat ukur yang memiliki nilai nonius seperti jangka sorong dan mikrometer, maka nilai ketidakpastiannya adalah sama dengan nilai skala terkecil noniusnya. Jadi, berapa skala terkecil jangka sorong dan mikrometer? Baiklah, kita coba tentukan bersama-sama. Baiklah, pertama kita akan menentukan nilai skala terkecil sebuah jangka sorong berikut ini. Perhatikan, pada skala utama, setiap selisih angkanya adalah 1 cm. Betul ya? 1 cm. Dan setiap 1 cm terdapat 10 garis skala. Berarti pada skala utamanya, skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Selanjutnya kita lihat skala noniusnya.
Perhatikan skala noniusnya. Ada berapa skala di situ? Ada berapa garis di situ? Perhatikan. Ada 50 garis skala. Maka nilai skala terkecil jangka sorong dapat dihitung dari skala terkecil skala utama, yaitu 1 mm tadi, dibagi jumlah garis skala nonius, yaitu 50. Sehingga nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,02 mm atau 0,002 cm. Maka nilai ketidakpastian pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong ini adalah 0,02 mm sesuai dengan skala terkecil yang dimiliki jangka sorong tersebut. Tetapi ingat ya, yang perlu dipahami adalah bisa jadi pada jangka sorong yang lain akan memiliki jumlah garis skala nonius yang berbeda. Ya, berbeda, tidak sama dengan jangka sorong ini, sehingga nilai skala terkecil dan juga nilai ketidakpastiannya otomatis berbeda juga. Paham kan? Oke. Sekarang kita akan menentukan nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian yang dimiliki oleh sebuah mikrometer. Sebuah mikrometer terdiri atas dua bagian, yaitu silinder tetap dan silinder putar. Silinder tetap sebagai skala utama dan silinder putar adalah skala nonius. Jika silinder diputar satu putaran penuh, maka rahang putar akan bergeser sebesar maju atau mundur 0,5 mm. Dan misalnya diputar 2 kali putaran penuh, maka rahang gesernya akan bergerak maju atau mundur sebesar 1 mm dan seterusnya. Sedangkan pada skala nonius yang terletak pada silinder putar terdapat 50 garis skala. Artinya skala terkecil mikrometer skrup ini adalah 0,5 mm yang berasal dari skala utama dibagi 50 garis skala nonius, otomatis nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Dan nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dari mikrometer ini adalah 0,01 mm. Cukup sampai di sini, silakan berlatih. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang nilai ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran berulang. Sampai jumpa pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaniba Dikdaya.